Ya, Vietnam meremehkan timnas. Erick Thohir meminta dukungan penuh dari supporter Indonesia. Indonesia versus Vietnam, Tom Hei, Ragnar Ratmangun masuk skuad, Jordi Amat, Elkan Baggett dicoret dari timnas. Dan McLeod sebut Vietnam takut dengan pemain keturunan timnas Indonesia. Berikut kami akan coba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar timnas Indonesia. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola hanya untuk Anda. Ya, media Vietnam mulai memanaskan tensi menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Vietnam juga menyinggung soal timnas Indonesia yang kini dihuni oleh beberapa pemain naturalisasi. Menurut media Vietnam, skuad Indonesia menjadi lebih menyulitkan hanya karena bekal naturalisasi pemain asing. Selebihnya mereka yakin bakal memukul Indonesia saat bermain di Jakarta dan Hanoi. Kepercayaan diri media Vietnam juga tidak terlepas akan kembalinya Duan Van Hau. Bek sayap kontroversial Vietnam ini disebut siap tampil untuk melawan Indonesia. Duan Van Hau adalah pemain yang kerap menebar provokasi ketika menghadapi Indonesia. Dia sempat mencederai Evan Dimas ketika partai final SEA Games 2019 lalu. Tak sampai di situ juga, dia juga pernah melakukan aksi brutal pada Dendi Sulistiawan di Piala AFF 2022. Ya, Duan Van Hau juga memancing keributan dengan McLeod di laga yang sama dan menilai gelandang Indonesia itu sebagai pemain drama. Dan di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta seluruh masyarakat Indonesia untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno untuk mendukung timnas yang akan bertanding. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 saat berhadapan dengan Vietnam pada Kamis 21 Maret mendatang dengan harapan bisa meraih 3 poin. Ini akan menjadi pertandingan yang dinantikan oleh penggemar sepak bola Indonesia karena pertemuan terakhir antara Indonesia versus Vietnam terjadi saat di fase grup D Piala Asia kemarin. Di mana kala itu Indonesia berhasil meraih kemenangan dengan 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Kapten Timnas Asnawi Mangku Alam Bahar pada menit ke-42 lewat tendangan penalti. Kini Indonesia kembali mengusung raihan 3 angka demi memperbesar peluang untuk bisa lolos ke babak selanjutnya jika memiliki peluang untuk bisa melaju ke Piala Dunia 2026. Erick Thohir berharap para supporter yang datang ke GBK bisa memberikan semangat untuk timnas Indonesia, apalagi bertanding pada saat bulan suci Ramadan. Ketua PSSI yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini sudah menyusun jadwal pertandingan antara Indonesia versus Vietnam yang akan dilaksanakan setelah ibadah tarawih. Ya, meskipun begitu, pertandingan antara Indonesia versus Vietnam di Stadion GBK akan menjadi laga penting demi meraih 3 poin bagi skuad asuhan Sinteyong. Antusiasme supporter Indonesia diyakini akan semakin tinggi usai penampilan apik tim asuhan Sinteyong pada gelaran Piala Asia di Qatar kemarin. Bukan hal yang mustahil jika Stadion SUGBK akan penuh sesak di pertandingan nanti, terutama bertanding pada saat bulan Ramadan yang berlangsung sampai saat ini. Selain itu, agenda besar lain akan dijalani oleh Timnas Indonesia U23, yaitu Piala Asia U23 yang akan dimulai pada tanggal 15 April sampai 3 Mei mendatang. Skuad Garuda Muda saat ini menempati grup A bersama dengan tuan rumah Qatar, Australia, dan juga Yordania. Ya, sebagai Ketua PSSI, saya antusias menantikan hasil yang positif dari beberapa ajang yang diikuti timnas ya. Pastilah semua ingin hasilnya baik dan menang, karena kan akan lebih memotivasi, kata Erick. Namun, Erick juga menekankan bila hasilnya belum sesuai dengan harapan yang sudah ditargetkan, maka PSSI akan segera melakukan evaluasi total setelahnya. Menurutnya PSSI sudah melakukan banyak hal untuk membangun timnas yang kuat dan berjenjang hingga saat ini masih tetap dijalankan di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Saat ini timnas Indonesia masih bertahan di dasar klasmen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan mengemas 1 poin dari 2 pertandingan yang sudah dijalani. Indonesia juga tertinggal 2 poin dari Vietnam yang menempati peringkat kedua grup. Hanya 2 peringkat dari tiap grup yang berhak melaju ke babak ketiga. Hal tersebut membuat laga kandang menghadapi Vietnam menjadi krusial. Andai jika berhasil menang, maka Indonesia bisa langsung melesat ke peringkat kedua. Dan di sisi lain, timnas Indonesia dipastikan tidak diperkuat 3 pemain andalannya saat menghadapi Vietnam di 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan keterangan resmi PSSI per Senin 18 Maret ini, ketiga pemain mulai dari Jordi Amat, Elkan Baggett, dan Yances Sayuri batal memperkuat Garuda karena mengalami cedera.
PSSI tampaknya memanggil pemain pengganti menyusul absennya 3 punggawa tersebut. Hanya saja, Sinteyong sebagai pelatih kepala menambah 1 pemain tambahan atas nama Arkan Fikri ke dalam skuadnya. Sehingga total ada 26 pemain yang akan melakoni 2 laga melawan Vietnam. Saat ini punggawa skuad Garuda sudah datang di Jakarta sejak Minggu kemarin dan sudah melakukan latihan ringan di hotel tempat menginap sekarang. Latihan perdana di lapangan dimulai pada Senin malam ini. Dan pada pemanggilan ini Muhammad Adi Satrio dari PSIS Semarang kembali mendapatkan panggilan. Selain itu ada nama-nama seperti Witan Sulaiman, Rizky Ridho, Egy Maulana Fikri, Yaakob Sayuri, dan juga lainnya. Untuk pemain-pemain yang berkiprah di luar negeri seperti Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan, Sandy Wells, dan Rafael Struik masih tetap menghiasi skuad Garuda. Sementara itu 4 nama lain yaitu Jay Itzes, Tom Hei, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Choaon juga mendapatkan panggilan untuk pertama kalinya bersama skuad Garuda. Dan pemain timnas Vietnam Do Duiman sebelumnya menyindir skuad Garuda yang memakai terlalu banyak pemain berdarah Belanda Indonesia hingga dirinya bingung akan melawan timnas Indonesia atau Belanda. Dan menanggapi hal itu, Mark Klok menuturkan Vietnam cuma cari alasan untuk menutupi rasa kesal kekalahan 0-1 dari timnas Indonesia di Piala Asia lalu. Menurutnya, Vietnam tidak ingin mengaku Indonesia berkembang pesat dengan hadirnya para pemain keturunan. Ya, saya mengerti. Mereka timnas Vietnam juga ya, karena beberapa tahun mereka cuma main lawan dengan pemain asli Indonesia. Sekarang banyak yang berbeda. Mungkin mereka takut dengan kami. Saat di Piala Asia, prestasi kita naik dan akhirnya menang melawan Vietnam, pasti mereka tidak akan senang, kata Klok. Klok juga tegas mengatakan semua pemain keturunan berhak untuk membela timnas Indonesia. Siapapun yang memakai jersey Garuda, dia adalah warga negara Indonesia. Dan Klok juga rekan-rekannya optimistis timnas Indonesia akan kembali membungkam Vietnam pada duel kali ini. Sementara itu 4 nama lain yaitu Jay Itzes, Tom Hei, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Choaon juga mendapatkan panggilan untuk pertama kalinya bersama skuad Garuda. Dan pemain timnas Vietnam Do Duiman sebelumnya menyindir skuad Garuda yang memakai terlalu banyak pemain berdarah Belanda Indonesia hingga dirinya bingung akan melawan timnas Indonesia atau Belanda. Dan menanggapi hal itu, Mark Klok menuturkan Vietnam cuma cari alasan untuk menutupi rasa kesal kekalahan 0-1 dari timnas Indonesia di Piala Asia lalu. Menurutnya, Vietnam tidak ingin mengaku Indonesia berkembang pesat dengan hadirnya para pemain keturunan. Ya, saya mengerti. Mereka timnas Vietnam juga ya, karena beberapa tahun mereka cuma main lawan dengan pemain asli Indonesia. Sekarang banyak yang berbeda. Mungkin mereka takut dengan kami. Saat di Piala Asia, prestasi kita naik dan akhirnya menang melawan Vietnam, pasti mereka tidak akan senang, kata Klok. Klok juga tegas mengatakan semua pemain keturunan berhak untuk membela timnas Indonesia. Siapapun yang memakai jersey Garuda, dia adalah warga negara Indonesia. Dan Klok juga rekan-rekannya optimistis timnas Indonesia akan kembali membungkam Vietnam pada duel kali ini. Ya, saya mengerti. Mereka timnas Vietnam juga ya, karena beberapa tahun mereka cuma main lawan dengan pemain asli Indonesia. Sekarang banyak yang berbeda. Mungkin mereka takut dengan kami. Saat di Piala Asia, prestasi kita naik dan akhirnya menang melawan Vietnam, pasti mereka tidak akan senang, kata Klok.